Rabiot, otro partido Mbappé en el vestuario. Proses naturalisasi Ula Romeni perlahan mulai rampung. Terbaru, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo, memastikan calon pemain timnas Indonesia itu akan dibahas di rapat kerja, Raker, Komisi 11 dan 13 Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Republik Indonesia, RI, pada Senin, 3 Februari 2025. Menpora Dito mengatakan proses naturalisasi Ula Romeni terus berjalan agar dapat tuntas segera mungkin. Jadi, pemain itu akan rapat kerja. Sehari selanjutnya rapat paripurna bersama DPR RI. Setelah itu prosesnya akan diteruskan ke Kementerian Sekretariat Negara, Kemensetnek, untuk disetujui Presiden Prabowo Subianto, dan dilanjutkan ke Kementerian Hukum untuk proses pengambilan sumpah. 1. Besok momen dinanti. Besok insya Allah Raker bersama DPR agar bisa segera maju di paripurna dan segera diangkat sumpahnya, kata Dito di Jakarta, Minggu, 2 Februari 2025. Politisi Partai Golongan Karya, Golkar, itu mengatakan dalam rapat itu tidak hanya membahas Ula saja, akan tetapi juga membahas naturalisasi tim Gipens dan Dion Marks untuk timnas Indonesia U20. Dito mengatakan Ula kemungkinan besar tidak akan mengambil sumpah di Indonesia. Hal itu karena pemain tersebut tidak bisa meninggalkan klubnya Oxford United karena belum jeda kompetisi. Kemarin koordinasi dengan PSSI karena ini ada beberapa agenda di klub asal yang belum bisa ditinggalkan, pasti akan di luar negeri seperti biasa, ujarnya. Sebagaimana diketahui, Ula Romeni diproyeksikan bisa memperkuat timnas Indonesia dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, periode Maret. Mereka akan melawan Australia, 20 Maret 2025, dan Bahrain, 25 Maret 2025. Pernyataan tersebut disampaikan saat Erick Thohir diwawancarai dalam kanal YouTube THYW. Mantan Presiden Inter Milan tersebut mengaku punya target yang bisa diwujudkan dalam jangka pendek. Dalam 5 tahun ke depan, timnas Indonesia bisa menembus turnamen Piala Dunia untuk 2 edisi beruntun. Artinya, timnas Indonesia diproyeksikan lolos ke Piala Dunia 2026 dan 2030. Untuk Indonesia, kami ingin kembali ke Piala Dunia 2 kali beruntun, ujar Erick Thohir. Selain itu, dirinya juga berambisi agar timnas Indonesia bisa lolos ke Olimpiade 2028 di Los Angeles. Ya, banyak sekali Piala Dunia untuk timnas. Bahkan Olimpiade, sayang sekali, tinggal 1 pertandingan lagi, ujar Erick Thohir. Kami akan mencoba lagi, karena Olimpiade akan digelar lagi pada tahun 2028, ujarnya. Untuk itu, Erick Thohir membangun timnas Indonesia sejak level kelompok usia. Semua level kelompok usia menembus putaran final Piala Asia pada 2024 hingga 2025 diharapkan jadi momentum kebangkitan timnas Indonesia. Itu sebabnya kami ingin membangun tim sejak sekarang dengan U17 kami, ujar Erick Thohir. Patrick Kluivert memanggil 12 pemain Liga 1 2024 hingga 2025 untuk laga timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 dan 25 Maret 2025. Dalam konferensi pers perkenalan dirinya sebagai pelatih timnas Indonesia pada Minggu 12 Januari 2025, Patrick Kluivert menegaskan pemain lokal alias para pesepak bola yang berkarier di Liga 1 merupakan jantungnya timnas Indonesia. Semua punya tujuan yang sama, baik pemain lokal maupun diaspora, semua harus membangun satu tim. Saya rasa pemain lokal adalah jantung dari timnas Indonesia. Diaspora juga jadi jantung timnas Indonesia. Jadi, semua orang benar-benar penting buat timnas Indonesia, kata Patrick Kluivert. Berkaca dari ucapan di atas, Patrick Kluivert berpotensi memberikan peran lebih kepada pemain-pemain yang merumput di Liga 1 2024 hingga 2025. Apakah Patrick Kluivert berani memanggil pemain lebih dari 10 personel Liga 1 2024 hingga 2025 untuk laga kontra Australia dan Bahrain? Pelatih timnas Indonesia sebelumnya, Shin Tae-yong, memanggil 27 pemain untuk laga timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi pada November 2024. Dari 27 pemain itu, 11 diantaranya merupakan personel Liga 1 2024 hingga 2025. Jadi, apakah Patrick Kluivert siap memanggil 12 pemain Liga 1 2024 hingga 2025 untuk laga melawan Maret 2025?
Jika benar ada 12 pemain Liga 1 2024 hingga 2025 yang dipanggil pada Maret 2025, tentunya hal yang luar biasa, sebab, di saat bersamaan, Patrick Kluivert mendapatkan tenaga tambahan pemain keturunan pada Maret 2025. Dua nama yang sudah dipastikan bergabung adalah Ola Romeni, Oxford United, dan Jairo Riedewald, Royal Antwerp. Jumlahnya semakin banyak jika Mauro Zijostra, FC Volendam, dan Emil Audero, Como 1907, juga gabung timnas Indonesia pada Maret 2025. Kemudian pertanyaan muncul, siapa saja pemain-pemain Liga 1 2024 hingga 2025 yang layak dipanggil Patrick Kluivert pada Maret 2025? Di posisi penjaga gawang, Nadeo Argawinata dan Hernando Ari layak dikedepankan. Untuk posisi bek tengah, Rizky Ridho sulit untuk tak dipanggil, kecuali pemain Persija Jakarta ini mengalami cedera. Lanjut ke lini tengah ada gelandang Dewa United yang sedang gacor-gacornya, Ricky Kambuaya. Mark Klok dan Stefano Lillipali juga bisa dipertimbangkan, meski tidak untuk diperankan sejak awal pertandingan. Sheikh Salman and also some of our members actually, also our exco. This is why 3 pemain keturunan akan bergabung dengan Ola Romeni untuk menjalani naturalisasi demi membela timnas Indonesia. Ola Romeni sebelumnya telah datang ke Indonesia pada November 2024 lalu dan memulai proses naturalisasinya demi membela timnas Indonesia. Namun dia belum bisa diambil sumpah mengingat belum ada persetujuan pemberian rekomendasi kewarganegaraan oleh DPR RI yang tengah menjalani reses. Ola Romeni pun tetap dipastikan dapat membela timnas Indonesia pada Maret 2025 mendatang. Selain Ola Romeni, PSSI telah memastikan Jairo Riedewald akan menjalani naturalisasi setelah berkas administrasinya lengkap. Sementara itu, Yusa Nugraha menyebutkan bahwa akan ada 2 pemain keturunan lainnya yang akan dinaturalisasi dan selesai pada Maret 2025 mendatang. Dapat info A1, ada pemain yang potensial akan diurus di bulan akhir Februari ini atau awal Maret ini, kata Yusa Nugraha dikutip dari kanal YouTube pribadinya, Rabu, 29 Januari 2025. 1 pemain berposisi striker dan 1 berposisi kiper. Siapa mereka kita tunggu bulan Maret, artinya, ada peluang 4 pemain timnas Indonesia yang akan debut dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski nama yang sudah pasti adalah Ola Romeni dan Jairo Riedewald, tentu peluang 2 pemain baru ini untuk debut bersama timnas Indonesia masih terbuka. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert pun memiliki stok pemain untuk menyokong skuad ketika bertemu Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Diprediksi nama-nama yang dipanggil Patrick Kluivert pun tak jauh dari para pemain timnas Indonesia abroad. Di posisi kiper, Martin Paes masih berpeluang besar untuk mengunci posisi kiper utama meski akan bergabung nama kiper keturunan lainnya. Sementara itu di posisi bek tengah, ada Mes Hilgers yang bisa dipasangkan dengan Jai Itzes. Di posisi bek sayap, nama Kelvin Verdong dan Kevin Dix pun bisa menjadi pilihan bagi Patrick Kluivert. Di lini tengah, duet solid Tom Haye dan Ivar Jenner pun bisa saja tak tergantikan meski sudah tak lagi di bawah Shin Tae-yong. Sementara itu, 1 pos gelandang pun bisa diisi oleh Eliano Reijnders yang sudah mulai rutin mendapatkan menit bermain di PEC Zwolle. Di posisi sayap, penampilan apik Marcelino Ferdinand di Oxford United tentu menarik perhatian Patrick Kluivert. Pada tanggal 26 Januari 2025, Shin Tae-yong memang dijadwalkan meninggalkan Indonesia. Ia hendak pulang kampung ke Korea Selatan. Shin Tae-yong menumpang pesawat Korean Air yang terbang pada pukul 21.50 waktu Indonesia Barat. Sekitar 2 jam sebelum pesawat lepas landas, Shin tiba di Terminal 3 Soekarno-Hatta. Shin Tae-yong tiba dengan didampingi hampir semua asistennya saat menukangi timnas Indonesia. Sang istri juga ikut serta dalam rombongan itu. Begitu tiba di Terminal 3, Shin Tae-yong sempat tidak bisa keluar dari mobil. Sebab, ratusan supporter dan puluhan awak media sudah menantinya. Yel-yel khas supporter yang biasa dinyanyikan untuk Shin Tae-yong ketika timnas Indonesia berlaga pun menggema di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Air mata Shin Tae-yong pun tak terbendung. Dalam beberapa kesempatan, mata Shin tampak berkaca-kaca, sebab begitu banyak supporter yang mengantar kepulangannya. Bahkan, Shin juga sempat tersendat juga ketika sudah memasuki area dalam Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Salah seorang supporter timnas Indonesia yang enggan disebutkan namanya menyatakan dirinya rela hadir di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta sebagai bentuk apresiasi kepada kinerja Shin. Menurutnya, Shin Tae-yong berperan besar membawa timnas Indonesia dari level yang belum bisa dicapai sebelumnya.
Kami di sini sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Shin Tae-yong. Jelasnya, Shin Tae-yong akhirnya menjawab soal rumor yang menyebutkannya bakal jadi Direktur Teknik, Dirtek, Timnas Indonesia, usai resmi dipecat PSSI sebagai pelatih skuad Garuda. Keputusan mengejutkan dibuat PSSI dengan memecat Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Senin, 6 Januari 2025. Padahal secara prestasi, Shin Tae-yong telah berhasil membawa beberapa pencapaian luar biasa untuk Timnas Indonesia. Selama 5 tahun melatih, ST sukses membawa tim Merah Putih untuk pertama kalinya lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023, kemudian pada ajang Piala Asia U23 2024. Pelatih asal Korea Selatan ini membawa Timnas Indonesia U23 melangkah hingga babak semifinal. Selanjutnya, prestasi yang tak kalah mentereng adalah membawa Timnas Indonesia lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian ini diungkap Erick Thohir melalui unggahan Instagram pribadinya. Orang nomor 1 di PSSI itu berada di Belanda untuk bertemu dengan para pemain diaspora Timnas Indonesia, Selasa, 28 Januari 2025, waktu setempat. Erick Thohir sebelumnya mengunggah foto bertemu dengan pelatih anyar Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Tak hanya Patrick Kluivert, tetapi ia juga bertemu dengan Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut juga telah memberikan jersey anyar Timnas Indonesia ke Patrick Kluivert. Setelah bertemu dengan tim kepelatihan skuad Garuda, mantan pemilik Inter Milan itu pun menunjukkan foto bersama beberapa pemain Timnas Indonesia yang berkarier di Belanda dan Belgia. Erick Thohir membagikan foto bersama Tom Haye, Mees Hilgers, Kelvin Verdong, Ragnar Oratmangoen, Sandy Walsh, dan Eliano Reijnders. Pria berusia 54 tahun tersebut mengatakan bahwa sebelumnya ia telah bertemu dengan para pemain Timnas Indonesia yang main di tanah air. Saat ini, ia bertemu dengan para pemain yang berkarier di Belanda. Erick Thohir mengungkapkan apa saja yang dilakukan saat bertemu dengan para pemain ini. Setelah bertemu dengan pemain Timnas yang bermain di Indonesia beberapa waktu lalu, ia ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip bolasport.com dari Instagram pribadinya, Rabu, 29 Januari 2025. Saya makan malam dengan para pemain Timnas Indonesia yang bermain di Eropa. Ia ucapnya, saat makan malam bersama Tom Haye dan kawan-kawan, Erick mengungkapkan ada beberapa hal yang didiskusikan. Ia mengaku mendengarkan masukan dari para pemain buat Timnas Indonesia ke depannya. Kami berdiskusi dan mendengarkan masukan-masukan untuk Timnas Indonesia, kata Erick. Mantan Ketua Komite Olimpiade Indonesia ini juga mengaku bahwa para pemain Timnas Indonesia ini sangat percaya diri. Menurutnya, mereka optimistis skuad Garuda bakal bisa tampil di panggung dunia. Tentu saja rasa optimistis ini karena Timnas Indonesia memang memiliki peluang besar. Tim Merah Putih saat ini masih menyisakan 4 pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jai Itzes dan kawan-kawan menempati peringkat ketiga klasemen sementara grup C dengan mengemas 6 poin. Mereka hanya beda 1 poin dari Australia yang berada di posisi kedua klasemen grup C. Untuk itu, peluang lolos ke Piala Dunia 2026 masih besar, sehingga para pemain pun cukup percaya diri bisa tampil di panggung dunia. Walaupun demikian, perjuangan tak akan mudah karena Timnas Indonesia masih memiliki 4 laga sisa melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Terdekat, skuad Garuda bakal menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret 2025 mendatang. Kami semua optimistis Timnas Indonesia bisa memberikan yang terbaik untuk bisa tampil di panggung dunia. Tutur Erick. Apabila mereka meraih hasil maksimal dalam 4 laga sisa ini, bukan tak mungkin skuad Garuda lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dari pintu ronde ketiga. Namun, tim Merah Putih juga harus selalu waspada karena 3 tim di bawahnya, yakni Arab Saudi, Bahrain, dan Cina, sama-sama memiliki 6 poin. Timnas Indonesia segera launching 2 bintang di 2 pos krusial selain Ula Romeni dan Jairo Riedewald. Satu nama di luar dugaan, Timnas Indonesia belum lama ini dikabarkan bakal segera menaturalisasi 2 nama bintang selain Ula Romeni dan Jairo Riedewald. 2 nama yang dikabarkan bakal susul Ula Romeni dan Jairo Riedewald untuk dinaturalisasi Timnas Indonesia ialah penjaga gawang dan penyerang tengah.
Kabar itu disampaikan langsung oleh mantan pemain Persis Solo yang kini acap kali membantu PSSI dalam menemukan talenta pemain keturunan di negeri kincir angin, Yusa Nugraha dalam bocorannya. Yusa Nugraha menyebutkan jika ada info A1 dari orang dalam PSSI terkait 2 kandidat pemain yang bakal segera dinaturalisasi Timnas Indonesia. Meski tak menyebutkan nama, Yusa Nugraha mengatakan jika 2 posisi krusial yang akan segera dinaturalisasi menyusul Ula Romeni dan Jairo Riedewald adalah pos penjaga gawang dan juga penyerang tengah. Keduanya bakal segera urus berkas dan segala macam dokumen yang dibutuhkan pada akhir Februari atau awal Maret 2025. Ada lagi pemain lain, di luar Ula Romeni dan Jairo Riedewald, yang akan tiba pada Maret 2025. Ini info A1 ada yang cerita ke aku. Ini info dari orang PSSI. Ada 2 nama lain yang akan diurus Februari atau awal Maret 2025. Pemain ini berposisi di posisi striker dan satunya lagi berposisi di posisi penjaga gawang. Dari info yang aku dapat, ada 4 pemain lagi yang akan join ke Timnas Indonesia, termasuk Ula dan Jairo. Ujar Yusa Nugraha dalam podcast di kanal YouTube pribadinya, Selasa, 28 Januari 2025. Juegas parecía, porque al ser zurdo y a jugar en la derecha sí que te pueden parecer. It's all of them can be qualified for World Cup and Olympics. I mean, Indonesia is a sleeping giant. Timnas Indonesia kini menjadi daya tarik bagi sejumlah pemain keturunan. Mereka mengaku tertarik dan siap membela tim Garuda. Timnas Indonesia dalam 5 tahun terakhir memang gencar mencari pemain keturunan. Hingga kini, sudah ada lebih dari 15 pemain keturunan yang bergabung. Belum berhenti di situ, PSSI selaku federasi masih terus mencari pemain anyar. Terbaru adalah Ula Romeni, penyerang muda kelahiran Belanda yang baru saja disumpah WNI. Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025. Skuad Garuda dijadwalkan bermain melawan Australia di Sydney Football Stadium, 20 Maret 2025. Setelah itu, Timnas Indonesia menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 25 Maret 2025. Setelah itu, Timnas Indonesia menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 25 Maret 2025. Jajaran kepelatih Timnas Indonesia sudah dan masih akan memantau pemain untuk memperkuat tim. Patrick Kluivert dan asisten pelatih Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald van den Burg nampak sudah memantau sejumlah pertandingan Liga 1 saat masih di Belanda. Tim kepelatihan Sepertu juga memantau beberapa pemain timnas. Bahkan mereka sudah bertemu beberapa pemain abroad di Belanda. Penulis di sini mencoba memprediksi 4 penyerang yang akan masuk ke Timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert. Ula Romeni akan menjadi pemain yang dipanggil mengingat ia sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Jika perpindahan federasinya telah beres, ia bisa membela Merah Putih. Penyerang klub kasta kedua Liga Inggris, Oxford United itu diharapkan bisa menjadi jawaban dari kurang ganasnya lini depan Timnas Indonesia. Di Oxford United meski menjadi pemain baru, Ula Romeni sudah mendapatkan menit bermain meski masuk dari bangku cadangan. Sebelumnya, ia memperkuat tim Eredivisie FC Utrecht. Di Eredivisie musim 2024 hingga 2025, Ula Romeni tampil 13 laga dan mencetak 2 gol. Ula Romeni lebih banyak bermain sebagai penyerang sayap kanan, akan tetapi ia bisa sebagai penyerang tengah. Ragnar Oratmangoen bermain di klub kasta pertama Liga Belgia, FCV Dender. Ia sudah tampil 15 laga musim ini dengan mencetak 1 gol. Di era Sintayong, Ragnar menjadi andalan di lini depan. Sebanyak 5 negara yang diuntungkan jika Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dalam trek tepat lolos Piala Dunia 2026.
Sampai matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia duduk di posisi 3 dengan 6 angka. Timnas Indonesia hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Berhubung masih ada 4 laga ke depan, peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 terbuka lebar, jika Timnas Indonesia di luar dugaan berhasil menyegel tempat di ajang 2 tahunan ini, ada beberapa negara yang diuntungkan. Siapa saja, nama Belanda akan terangkat jika Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Negeri kincir angin tak bisa dipungkiri akan terseret ke dalam pusaran kesuksesan Timnas Indonesia karena ada banyak personel skuad Garuda yang memiliki darah Belanda. Tercatat pemain-pemain yang telah beralih federasi dari KNVB ke PSSI seperti Jay Itzes, Tom Haye hingga Ragnar Oratmangoen terbukti meningkatkan prestasi Timnas Indonesia. Indonesia juga diuntungkan jika Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Indonesia layak dipandang sebagai salah satu kekuatan baru sepak bola Asia, bukan tak mungkin dengan meningkatnya prestasi Timnas Indonesia, Indonesia semakin dikenal dunia. Ujung-ujungnya, ada banyak negara yang mau bekerja sama atau berinvestasi di tanah air. Kanada merupakan satu dari 3 tuan rumah Piala Dunia 2026. Banyaknya warga negara Indonesia, WNI, yang bepergian ke Kanada di periode Piala Dunia 2026 otomatis meningkatkan devisa negara Amerika Utara tersebut. Kehadiran Timnas Indonesia juga memacu Timnas Kanada agar lebih berprestasi. Mereka tak mau kalah pamor dari Timnas Indonesia yang secara ranking FIFA jauh di bawah mereka, seperti Kanada. Meksiko juga berstatus tuan rumah Piala Dunia 2026. Berhubung tak banyak WNI yang pernah berlibur ke Meksiko, ajang Piala Dunia 2026 dapat dijadikan momentum para masyarakat tanah air untuk pelesiran ke negeri sombrero tersebut. Menarik menanti ada berapa banyak WNI yang akan terbang ke Meksiko untuk menyaksikan aksi Timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Jika benar lolos ke Piala Dunia 2026, sampai sejauh mana langkah Timnas Indonesia? Penyelenggaraan Piala Dunia 2026 disinyalir membuat Amerika Serikat semakin kaya. Terlebih, jika Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026, mengutip dari laman Kementerian Luar Negeri, saat ini ada sekira 63.360 WNI yang tinggal di Amerika Serikat. Jumlahnya bisa semakin banyak jika Timnas Indonesia ambil bagian di Piala Dunia 2026. Sekarang satu harapannya, Timnas Indonesia benar lolos Piala Dunia 2026. Sebab, pencinta sepak bola tanah air sangat mendambakan hal ini.